Pemerintah Kabupaten Belu memperkuat kemitraan strategis dengan dunia pendidikan tinggi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU bersama Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Acara penandatanganan berlangsung di kantor Bupati Belu pada Rabu, 15 April 2026. Pemerintah Kabupaten Belu memperkuat kemitraan strategis dengan dunia pendidikan tinggi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU bersama Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kerjasama ini bertujuan untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan potensi kedua belah pihak dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wilayah perbatasan. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Belu Willy Broduslay dan Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Gottlieb Fredrik Nufa, disaksikan langsung oleh jajaran pimpinan perangkat daerah. Dalam sambutannya, Bupati Belu menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memanfaatkan keahlian dan fasilitas yang dimiliki oleh perguruan tinggi guna menjawab tantangan pembangunan daerah. Ini tentu salah satu momen baru untuk Kabupaten Belu yang mana saya atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih yang luar biasa untuk Bapak Rektor yang mau mendampingi Kabupaten Belu dalam bentuk penelitian, dalam bentuk kerjasama, sehingga Kabupaten Belu ini bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi yang hebat di Nusa Tenggara Timur. Kita bisa bersama-sama membawa Kabupaten Belu, membawa daerah di perbatasan ini, kita bisa maju satu langkah, bisa tidak tertinggal dari teman-teman kita dari wilayah Indonesia yang lain, terutama di wilayah perbatasan. Sementara itu, Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Gottlieb Fredrik Nufa, menyatakan komitmennya untuk mendukung program pembangunan daerah. Ada saya sampaikan bahwa ini untuk urusan-urusan nanti terkait dengan pendidikan, perdagangan, ekonomi di perbatasan, ya. Arta Wacana saat ini sudah mendapatkan izin penyelenggaraan untuk program studi, ya, logistik perdagangan internasional. Itu sudah dapat, dan itu satu-satunya program studi yang ada di Indonesia bagian timur. Saya berharap Pak Bupati dengan teman-teman yang di sini bisa silakan mendorong dan memotivasi anak-anak mahasiswa untuk mengambil bagian dalam program studi yang baru ini. Pihak universitas berperan aktif dalam memberikan layanan pendidikan, pelatihan, riset, terapan, serta pengembangan inovasi yang dapat diterapkan di lapangan, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Belu. Acara berlangsung dalam suasana hikmat dan penuh harapan sebagai awal dari kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar pasar murah melalui gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok usai Hari Besar Keagamaan. Kegiatan ini menyasar pada para ASN, berlangsung di kantor Bupati Belu. Kegiatan pasar murah ini terlaksana berkat kolaborasi antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Bulog Atambua, serta Badan Pangan Nasional. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyiapkan sekitar 5 ton beras SPHP yang diperuntukkan bagi ASN dan lingkungan pemerintah Kabupaten Belu. Program ini menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketersediaan pangan agar tetap stabil di pasar. Kenaikan harga beras setelah perayaan Hari Besar Keagamaan menjadi salah satu alasan digelarnya kegiatan ini, sehingga pemerintah hadir melakukan intervensi melalui penyediaan pangan dengan harga terjangkau. Antusiasme ASN terlihat tinggi di mana stok beras yang disediakan hampir seluruhnya terjual dalam kegiatan tersebut. Salah satu aparatur sipil negara menyebutkan program ini sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah harga pasar yang sedang meningkat. Ini bagi beras SPHP untuk pegang ASN. Pegang ASN,
Mama mereka beli dengan harga berapa ini? 60.000 satu karung. 60 ya. Ah, terus mama mereka ini jatah hari ini dapat berapa kilo? Satu orang 10 kilo. Nah baik mama, ini kan mama mereka sebagai pegawai, apakah status pegawai terus dengan ada beras murah begini, apakah turut membantu juga? Membantu, sekarang beras di pasar mahal. Kalau untuk harga pasar sekarang berapa mama? Biasa mama mereka beli. Ini kalau begini orang jual di pasar tuh sampai 7.000. Hari ini kegiatan di kantor pemerintah Kabupaten Belu, kantor Bupati Belu, kami menyediakan beras sebanyak 5 ton, bekerja sama dengan Bulog Kabupaten Belu dan juga Bappenas, Badan Pangan Nasional, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu untuk menyediakan beras SPHP sebanyak 5 ton diperuntukkan bagi ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Belu, yang mana sampai dengan saat ini sesuai laporan dari teman-teman di lokasi penjualan bahwa beras sudah hampir habis. Memang sesuai pantauan kami di pasar, kebetulan saya juga Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu, memang ada kelangkaan beras, sembako, dan juga yang terlebih di Kabupaten Belu sekarang adalah minyak goreng. Hal ini kami sudah rapatkan bersama dengan Bulog Kabupaten Belu. Mungkin kami lagi menunggu pengiriman minyak kita dari provinsi ke Kabupaten Belu, dan apabila minyak sudah datang, kami akan melakukan operasi pasar di Kabupaten Belu untuk minyak goreng dan juga beras. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan padat sepanjang hari, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Tritito Karnavian menutup rangkaian agenda dengan meninjau lokasi wisata religi Patung Bunda Maria Teluk Kurita Atambua. Setelah melaksanakan serangkaian kegiatan padat sepanjang hari, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat Tritito Karnavian menutup rangkaian agenda hari kedua kunjungan kerjanya di Kabupaten Belu dengan meninjau lokasi wisata religi dan andalan daerah Patung Bunda Maria Teluk Kurita Atambua. Ibu Tritito Karnavian menyempatkan diri berkeliling kawasan wisata melihat langsung kondisi fasilitas yang ada, serta mendengarkan penjelasan mengenai potensi dan perkembangan objek wisata yang menjadi ikon sekaligus tempat ziarah umat beragama ini. Patung Bunda Maria yang berdiri megah di kawasan Teluk Kurita ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tujuan wisata yang dikunjungi banyak orang, baik dalam daerah maupun luar wilayah Kabupaten Belu. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Tritito Karnavian menyampaikan apresiasi atas pengelolaan dan perawatan kawasan wisata tersebut. Ia menekankan bahwa pengembangan sektor pariwisata merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama warga sekitar lokasi wisata. Dan khususnya di Belu ini banyak sekali daya tarik yang pasti bisa dijual, terutama keadaan alamnya yang indah, kemudian adat budayanya, ada tenun, ada bermacam-macam tarian, adat budaya yang lainnya, dan juga ada patung Bunda Maria, ada rumah-rumah adat. Banyak sekali yang bisa dijual untuk masyarakat umum, tapi tentunya ini harus didukung juga oleh masyarakat agar menjaga keamanan, kebersihan, juga suasana ketenangan di sini sehingga para wisatawan bisa hadir. Selain ke patung Bunda Maria, Ibu Tri juga berkesempatan untuk berinteraksi dengan para nelayan yang ada di pantai Teluk Kurita untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Orang Alor atau orang Buton? Alor. Ke sana dia jual.
Tidak dari alur ke sini. Tunggu. Biasa banyak. Kalau dia naik ya bisa di sini. Biasa ikan apa? Misi campur. Kanan. Mulut panjang. Dari Belu, Tim Liputan Atom Buat TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Baita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Maria Oktaviani mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.